Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang table jihad. Nah, table jihad ini adalah sebuah menu sajian atau menu hidangan makanan di restoran-restoran atau di hotel-hotel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang pengertian, karakteristik, dan contoh menu table jihad tersebut. Oke, yang pertama kita bicara tentang pengertian table jihad. Table jihad merupakan sistem pelayanan yang biasanya semua peralatan makan yang dibutuhkan telah disiapkan di atas meja makan. Adapun sistem table jihad ini kebanyakan dipesan oleh tamu yang tidak ingin menunggu lama. Jadi kita sebagai pemesan nggak perlu menunggu lama karena hidangan sudah bisa dipesan terlebih dahulu. Oke, next. Proses pemesanan sistem table jihad bisa dilakukan sebelumnya atau sebelum hari H dengan menghubungi admin pihak restoran. Jadi begitu sampai restoran, makanan dan minuman sudah siap untuk dihidangkan. Karena semua sudah dipersiapkan sebelum tamu datang. Table jihad adalah suatu susunan hidangan lengkap yang disajikan kepada tamu dengan harga yang telah ditentukan. Hidangan yang dipesan tersebut biasanya dalam jumlah terbatas atau terdiri dari beberapa kelompok saja. Jadi kita memesannya sesuai keperluan kita saja. Nah, sekarang kita bicara tentang karakteristik atau ciri-ciri menu table jihad. Yang pertama, dalam setiap kelompok makanan, baik itu appetizer, main course, atau dessert, terdiri dari jumlah pilihan yang terbatas. Oke, nah yang dimaksud dengan appetizer di sini adalah menu pembuka. Kemudian main course ini adalah menu utama, kemudian dessert ini adalah menu penutup. Oke, yang kedua, harga yang tertera dalam daftar menu sudah dalam bentuk paketan di satu set menu. Oke, next. Yang ketiga, harga yang harus dibayar pelanggan merupakan harga set menu yang disajikan. Jadi, ini berarti meskipun ada yang tidak dimakan atau yang tidak habis, kita sebagai pelanggan tetap wajib membayarnya dengan harga set menu tersebut. Oke, yang keempat, makanan akan disiapkan segera sebelum tamu datang. Jadi pas tamu tersebut datang, makanan dan minumannya sudah siap, siap untuk disantap maksudnya. Oke, yang kelima, sistem table jihad ini sangat cocok untuk tamu berkelompok. Oke, kenapa demikian? Karena ya tentu saja dalam set menu itu cukup banyak jenis-jenis makanannya. Ya, tergantung kita masanya ada mungkin 3 course atau 4 course. Oke, next. Nah, masih tentang karakteristik menu table jihad. Karakteristik dalam sistem pelayanan table jihad ini ada beberapa macam. Yang pertama, dalam setiap kelompok makanan, appetizer, main course, ataupun dessert, nah ini terdiri dari jumlah pilihan yang terbatas. Kemudian, harga yang tertera dalam daftar menu sudah dalam bentuk paketan. Ini satu set menu. Oke, seperti yang dijelaskan sebelumnya, meskipun nggak habis, ya kita harus membayar sebagai pelanggan ya, kita harus membayar seharga satu set menu tersebut. Kemudian, harga yang harus dibayar pelanggan merupakan harga set menu yang disajikan. Oke, telah dijelaskan tadi ya, meskipun ada yang tidak makan atau tidak habis, ya kita sebagai pelanggan wajib atau harus membayar sesuai harga set menu yang kita pesan. Oke, next. Makanan akan disiapkan segera sebelum tamu datang, dan sistem table jihad ini sangat cocok untuk tamu berkelompok. Oke, ini adalah kesimpulan dari karakteristik dalam sistem pelayanan table jihad. Nah, tentu saja dalam sistem table jihad ini memiliki kelebihan. Ya. Jadi kelebihannya yang pertama, semua peralatan makan dan minum
sudah ditata dengan rapi di atas meja sebelum tamu datang. Sistem ini sangat cocok untuk tamu yang tidak ingin menunggu lama atau tidak memiliki banyak waktu untuk menunggu karena jadwal pekerjaan atau rombongan wisata. Maksudnya atau ini bisa juga cocok untuk rombongan wisata. Kemudian pembeli bisa memesan terlebih dahulu, jauh-jauh hari atau sebelum mereka datang ke rumah makan tersebut. Makanan dan minuman akan langsung disajikan begitu tamu datang, karena semua telah dimasak dan disiapkan oleh pihak restoran. Nah, ini adalah beberapa kelebihan dari sistem table jihad. Oke. Nah, kalau tadi adalah kelebihannya, sekarang adalah kekurangan sistem table jihad. Ya, tentu saja ada kekurangannya. Yang pertama, sistem ini akan sangat merepotkan bagi waiter atau waitress jika ada pembatalan pemesanan di hari H. Karena kursi dan meja pasti sudah ditata rapi lengkap dengan peralatan makan dan minum. Nah, kalau itu dibatalkan, tentu saja ya harus dibongkar lagi. Jadi kan bisa bikin repot sekali bagi waiter atau waitressnya. Oke. Yang kedua, akan ada banyak bahan makanan yang mubazir, yang nggak terpakai gitu ya. Yang mubazir itu maksudnya yang nggak dimakan gitu, yang nggak dipakai, yang nggak dikonsumsi jika terjadi pembatalan pemesanan. Karena sistem table jihad akan menyiapkan semuanya sebelum tamu datang, termasuk mengolah makanan yang telah disepakati untuk dihidangkan. Oke. Baiklah, sekarang coba lihat contoh menu table jihad. Yang pertama, ini ada Indian menu, juga ada Chinese menu. Jadi di sini ada menu soup. Nah, pada menu soup ini ada salad ya, ada salad. Kemudian starter. Nah, ini soup, salad. Nah, ini bagian starternya maksudnya, bagian appetizernya ya. Kemudian ada mains. Mains ini adalah menu utamanya. Nah, menu utamanya bisa kalian lihat sendiri ya. Nah, itu ada chicken gitu, sushi chicken ya. Oke. Kemudian ada rice and breads. Nah, ini ada nasi dan roti. Nah, nasi dan roti ini termasuk dari mains menu ya. Mains menu atau menu utama. Kemudian ditutup dengan dessert. Dessert ini adalah makanan penutup. Oke. Di situ ada vanilla ice cream, nah, dan bisa yang lain-lain ya. Oke. Sedangkan pada contoh Chinese menu itu juga ada soup. Ini diawali dengan soup, juga salad. Nah, kemudian starternya ada chili pepper chicken ya. Nah, dan lain-lain ya, bisa baca sendiri. Dan semua ini adalah yang bagian utama, maksud saya Chinese menunya ini adalah appetizernya ya, menu pembukanya. Sedangkan mains atau menu utamanya atau main course-nya di sini ada chicken, ada Shanghai apa itu? Ya, bisa baca sendiri ya. Nah, kemudian ada rice and noodles, ada nasi dan mie ya. Nah, di sana ada vegetable fried rice, kemudian ada vegetable soft noodles. Nah, maksudnya di sini vegetable fried rice ini nasi goreng ya, nasi goreng yang dicampur dengan sayuran. Kemudian vegetable soft noodles ini adalah mie ya, mie yang dimasak lembut gitu ya, empuk. Kemudian ditambah dengan sayur-sayuran. Kemudian dessert, makanan penutupnya. Sini ada coklat ya. Kemudian ada vanilla ice cream. Oke. Chocolate brownies with vanilla ice cream. Oke, di sana dikatakan chocolate brownies with vanilla ice cream. Jadi brownies coklat dengan es krim vanilla. Nah, ini adalah sebagai dessertnya. Oke, sedangkan pada sebelahnya, bagian sebelahnya, di sini ada contoh table jihad bahasa Indonesia ya. Menunya yang pertama
appetizer atau pembuka ya, menu pembuka. Ini batagor. Kemudian diikuti dengan soup. Soup ini juga appetizernya juga. Kemudian main course. Main course ini maksudnya menu utama. Nasi putih, gurame, asam bakar, oseng-oseng buncis, sambal baja. Ya, ini merupakan main course. Kemudian sebagai dessertnya puding apple ya, puding apel, puding apel ya. Oke, ini sebagai makanan penutupnya. Jadi di sini dari kedua contoh ini bisa kita lihat ada appetizer, ada main course, ada dessert ya. Ada appetizer, ada soup ya, ada appetizer, ada soup, dan main course, ada dessert. Kemudian pada contoh yang sebelumnya juga ada soup, ada salad, starter, main menu, dan ada dessertnya. Jadi bisa kita katakan menu ini menggunakan 4 course ya. Jadi menu 4 course. Jadi 4 menu yang disajikan. Oke, next. Oke, semuanya saya kira ini sudah cukup dan saya harap kita bisa belajar terus tentang menu-menu sajian pada restoran ataupun rumah makan. Ini sangat bagus untuk pelajar-pelajar SMK perhotelan ataupun kita yang peduli dengan dunia perhotelan. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. See you next time. Thank you very much. Jangan lupa subscribe my channel, subscribe channel saya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.